Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrili Astriana, NIM 1917407001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah pendidikan Islam yang membahas tentang pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan membimbing anak menuju pada kedewasaan atau kemandirian. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses, yakni suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif. Selanjutnya, pendidikan Islam menurut Ali Abdul Halim Mahmud, bahwa pendidikan Islam menurut Al-Banna adalah pendidikan manusia secara holistik yang menyentuh seluruh aspek kehidupannya, yang meliputi rohani, jasmani, dan akal pikirannya. Perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan umum. Perbedaan yang utama yang paling menonjol bahwa pendidikan Islam bukan hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia semata, tetapi juga kehidupan akhirat dipertimbangkan. Apa itu Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin adalah gerakan dakwah Islam yang lahir di Mesir pada tahun 1928 Masehi. Gerakan ini berusaha menjadi sebuah pergerakan dakwah yang terpadu dan menyodorkan solusi sistemik bagi permasalahan umat yang sudah demikian parah dan dengan berlarut-larut. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Banna, pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan akhir atau permanen, yaitu memberdayakan manusia untuk dapat mengabdi kepada sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Dalam konteks gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin, menurut Al-Banna adalah tujuan permanen pendidikan Islam ialah membentuk individu muslim, yaitu terbentuknya sosok muslim dalam pikiran, keyakinan, akhlak, dan emosi. Kemudian pembentukan keluarga muslim, yaitu menginginkan rumah tangga muslim dalam pemikiran, keyakinan, dan emosi serta tingkah laku. Menginginkan terbentuknya masyarakat muslim dalam aspek yang sama seperti sebelumnya. Yang terakhir, menginginkan lahirnya pemerintahan muslim yang mengantarkan rakyat mereka kepada petunjuk Islam. Tujuan yang kedua yaitu tujuan antara atau kontekstual. Menurut Al-Banna, dalam perspektif Al-Ikhwan Al-Muslimin, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mampu mengatasi berbagai persoalan atau problema yang terjadi di masyarakat. Aspek-aspek pendidikan Ikhwanul Muslimin dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan akidah adalah salah satu elemen utama pribadi muslim, yaitu akidahnya bersih. Model pengajaran didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa tujuan pendidikan akidah, yaitu agar setiap individu beriman kepada Allah, agar yakin dengan keyakinan yang sahih kepada kitab langit, para nabi, wahyu, mukjizat, dan lain sebagainya, dan berkeyakinan terhadap eksistensi manusia, alam, kehidupan, dan nilai-nilai. Ada juga membebaskan diri secara total dari segala bentuk peribadatan dan ketaatan kepada Allah dan bersemangat mempelajari akidahnya. Yang kedua, pendidikan intelektual atau pengembangan wawasan adalah suatu yang ingin dicapai ikhwan. Tujuan pendidikan ini adalah membentuk intelektual muslim yang memiliki kemampuan mempersepsi yang benar dan yang salah, memberi intelektual yang independen dan kritis. Yang ketiga, pendidikan moral. Dengan tujuan pendidikan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu kontrol internal, rasa estetika, dan kedisiplinan memegang teguh akhlak yang baik. Yang keempat, pendidikan sosial.
Tujuan pendidikannya mengokohkan solidaritas sosial, menekankan tradisi Islam di tengah masyarakat, dan memberdayakan sosial. Yang terakhir, pendidikan jasmani dengan tujuan pendidikannya yaitu badan menjadi sehat, kuat, lentur, siap memikul beban berat, dan agar seseorang membiasakan dengan sejumlah tradisi moral yang dituntut untuk aktivitas Islam. Metode pendidikan Ikhwanul Muslimin. Yang pertama, Katiba, yaitu sekumpulan ikhwan aktivis pilihan yang berjumlah 40 orang di salah satu kampung yang tunduk kepada sistem tertentu. Katiba berasal dari kata kataba yang artinya menggabungkan sesuatu kepada yang lain. Dari kata itu terbentuklah kata kitab yang artinya buku dan kitabah artinya tulisan. Yang kedua, usrah, yaitu perisai yang kokoh bagi setiap anggotanya yang dapat dijadikan sebagai ta'aruf, tafahum, dan takaful. Tujuan usrah adalah membentuk pribadi secara integral pada diri setiap muslim, mendidik, dan mengembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu muktamar, merupakan tempat musyawarah yang bertujuan untuk memahamkan umat akan hak-haknya, menyadarkan bangsa kepada tuntunan-tuntunannya yang benar serta membangkitkan hasrat kuat mereka untuk memperoleh hak-haknya itu. Yang keempat yaitu daurah. Dinamakan daurah disebabkan karena merupakan aktivitas berkala yakni dilaksanakan pada setiap waktu tertentu secara rutin. Ia adalah aktivitas mengumpulkan sejumlah ikhwan yang relatif banyak di suatu tempat untuk mendengarkan ceramah, kajian, penelitian, dan pelatihan tentang suatu masalah dengan mengangkat tema tertentu yang dirasa penting bagi keberlangsungan awal Islami. Tujuan khususnya yaitu menciptakan individu muslim yang komitmen baik secara keilmuan maupun operasional, menciptakan pemimpin sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditentukan, kemudian menyiapkan kajian dan riset ilmiah dalam berbagai bidang, dan yang terakhir membangun kesadaran dan wawasan pengetahuan untuk menganalisis. Mungkin cukup sekian materi penjelasan dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.